semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Ali Razak, mahasiswa semester 2 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Saber Asia. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang menjadi pilar penting dalam mata kuliah estetika humanisme, yaitu adalah emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Mengapa topik ini penting? Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence menyebutkan bahwa kecerdasan emosi jauh lebih berperan ketimbang IQ atau keahlian teknis semata dalam menentukan siapa yang akan menjadi bintang dalam suatu pekerjaan. Di tengah kesibukan saya yang juga bekerja sambil kuliah, saya menyadari bahwa mengelola emosi adalah kunci untuk tetap bertahan dan berprestasi. Mari sama-sama kita mulai dengan definisi. Solvay dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional atau EQ sebagai suatu kemampuan dalam menantau perasaan pada diri kita sendiri dan juga orang lain, kemudian memilahnya serta menggunakan informasi tersebut untuk membimbing pikiran dan tindakan. Sementara itu, Daniel Goleman menekankan bahwa EQ adalah kemampuan dalam mengatur kehidupan emosi dengan lebih intelijensi, kemudian menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan tertentu. Jadi EQ bukan berarti kita tidak boleh marah atau sedih, melainkan bagaimana kita menempatkan emosi tersebut pada porsi yang tepat dan pengelolaannya agar tetap terkendali dalam memecahkan masalah kehidupan. Baik, kemudian kita lanjut pembahasan selanjutnya adalah 5 pilar utama kecerdasan emosional. Apa aja sih 5 pilar utama dari kecerdasan emosional? Menurut Daniel Goleman, ada 5 dasar kemampuan dalam kecerdasan emosional yang harus kita miliki. Pertama, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Yang pertama adalah mengenali emosi diri sendiri atau self-awareness. Ini adalah fondasi utama. Kita harus waspada terhadap suasana hati dan pikiran kita sendiri. Jika kita kurang aware, kurang waspada, kita akan mudah larut dalam aliran emosi. Kemudian pilar yang kedua adalah mengelola emosi atau self-regulation. Kemampuan ini untuk menangani perasaan agar terungkap dengan tepat. Ini juga mencangkup kemampuan diri kita dalam menghibur diri kita sendiri, melepaskan anxiety atau kecemasan, dan bangkit dari perasaan yang seakan menekan. Kemudian pilar selanjutnya adalah memotivasi diri sendiri. Bagaimana kita harus meraih prestasi kita, maka kita harus tekun, ulet, ada yang perlu antusiasme dan optimisme meskipun kita tahu akan menghadapi kegagalan atau rintangan. Kemudian pilar selanjutnya adalah mengenali emosi orang lain atau empati. Orang yang punya empati mampu menangkap sinyal sosial yang tersembunyi atau tersirat tentang apa yang dibutuhkan orang lain, sehingga lebih peka dan mampu untuk memahami dan mendengarkan. Kemudian pilar selanjutnya adalah membina hubungan atau social skill. Ini adalah keterampilan berkomunikasi yang menunjang kepemimpinan dan popularitas. Orang yang mahir dalam hal ini biasanya menjadi teman yang menyenangkan, baik itu dalam pergaulan maupun dalam pekerjaan. Kemudian kita sampai pada tahap selanjutnya, yaitu analisis ciri-ciri EQ atau kecerdasan emosional. Bagaimana cara kita dalam mengetahui tingkat EQ atau kecerdasan emosional seseorang? Individu dengan EQ yang tinggi biasanya akan mampu mengendalikan amarah, tidak mudah untuk agresif, memikirkan akibat sebelum dia bertindak, dan biasanya memiliki konsep diri yang positif. Sebaliknya, mereka dengan tingkat EQ
Kecerdasan emosional yang rendah cenderung bertindak mengikuti perasaan tanpa berpikir panjang, mudah dalam putus asa, kurang peka, dan sering menyelesaikan konflik dengan kekerasan. Penting untuk sama-sama kita ingat bahwa EQ bersifat tidak menetap dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga kita terus melatihnya setiap saat, setiap momen. Tips dalam meningkatkan EQ atau kecerdasan emosional dan juga interaksi digital. Mari sama-sama kita ketahui sebagai mahasiswa komunikasi dan seorang pekerja, bagaimana sih kita meningkatkan EQ atau kecerdasan emosional kita. Ada beberapa langkah praktis dari modul pembelajaran yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah dengan membaca situasi untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan. Kedua, mendengarkan dengan aktif lawan bicara agar tidak terjadi salah paham atau kesalahpahaman. Yang ketiga, bersikap rasional. Meski EQ berhubungan dengan perasaan, logika tetap harus berjalan. Dan yang terpenting, fokus, jangan memaksakan diri melakukan banyak masalah secara bersamaan. Di ruang digital, EQ atau kecerdasan emosional ini juga sangat krusial, karena kita harus mampu mengatur reactive needs kita agar tidak mudah terprovokasi oleh komentar negatif, dan juga tetap harus menjaga etika komunikasi yang humanis. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, izinkan saya berbagi sebuah refleksi mendalam mengenai apa artinya menjadi manusia yang cerdas secara emosional di tengah dunia yang semakin mekanis ini. Seringkali kita terlalu fokus mengejar kecerdasan intelektual atau IQ, karena dunia kerja seringkali mengukur kita dari angka-angka dan sertifikat. Namun, merujuk pada konsep estetika humanisme, esensi sejati dari memanusiakan manusia adalah memfungsikan logika berpikir kita untuk hidup selaras tanpa menimbulkan kerusakan bagi diri sendiri maupun lingkungan. Kecerdasan emosional adalah jembatan yang memungkinkan hal itu terjadi. Pesan moral pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai pengendalian diri. Dalam modul Anger Management, ada sebuah kutipan yang sangat kuat. Orang yang hebat bukanlah orang yang selalu menang dalam pertarungan. Orang yang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan diri ketika marah. Kecerdasan emosional mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras kita berteriak, melainkan pada seberapa tenang kita mampu menata hati saat badai emosi datang melanda. Kedua, kecerdasan emosional adalah tentang empati dan kebermaknaan. Kita hidup di era society 5.0, di mana teknologi ada di mana-mana. Namun, teknologi hanyalah alat, manusialah pemain utamanya. Dan PEQ kita hanya akan menjadi manusia mesin atau homo mechanicus yang bertindak tanpa rasa dan hati. Dengan memiliki empati, kita mampu menangkap sinyal-sinyal sosial dan memahami apa yang dibutuhkan orang lain. Sehingga hubungan yang kita bangun bukan sekedar transaksi, melainkan koneksi antar jiwa. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, saya percaya bahwa komunikasi yang paling indah bukanlah komunikasi yang menggunakan kata-kata paling puitis, melainkan komunikasi yang lahir dari hati yang jujur dan emosi yang terkelola dengan baik. Mari kita jadikan kecerdasan emosional ini sebagai gaya hidup, bukan sekedar materi ujian. Demikian pesan moral saudari saya sebelum penutup. Sampailah kita pada sesi penutup. Penutup pada kali ini, sebagai kesimpulan, saya mengambil kesimpulan bahwasannya kecerdasan emosional adalah investasi terbaik bagi diri kita sendiri, baik sebagai mahasiswa maupun seorang profesional. Dengan mengenali dan mengelola emosi, kita tidak hanya memanusiakan diri kita sendiri, tapi juga membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Demikian presentasi UAS yang saya susun untuk mata kuliah Estetika Humanisme. Saya
Saya Muhammad Ali Reza, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mari terus belajar menjadi manusia yang humanis dan cerdas secara emosional. Sampai jumpa.